Kalau memang itu untuk kebaikan masyarakat setempat di situ, kenapa tidak? Ya harus dong kita terima. Kita jangan berpikirnya yang negatif dulu. Dari rencana investor dari PIK 2 itu kan sudah ada ya untuk CSR-nya kan. No, iya. Ya. Boleh saja. Boleh kan? Bebas. Melanggar hukum tidak kalau saya tidak. sebagai masyarakat tidak melanggar hukum kan? Iya. Oleh karena itu ya saya bilang saya mendukung. Iya, artinya dengan keterbatasan anggaran itu ya diperlukanlah investor untuk membangun daerahnya. Ya. Kita perizinan dengan benar. Jadi perizinan dengan benar kan berarti di situ ada persyaratannya kan mengenai AMDAL-nya, mungkin mengenai kajian tentang lingkungannya. Iya. Itu kan artinya sudah menjadi bagian syarat dari perizinan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebanten, kembali bersama saya Lina Salama di podcast iNews Banten. Kali ini saya sudah bersama dengan PPB, Patriot Pejuang Bangsa. Ya. Kali ini saya bersama dengan Pak Armin dan juga Pak Vicky. Sebelum kami melanjutkan podcast ini, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Armin dan Pak Vicky. Ya. PPB itu sebetulnya apa dan kegiatannya di mana, alamatnya di mana kalau bisa tahu? Oke. Ya. Saya jawab ya. Iya, boleh. Ormas PPB itu jadi organisasi kemasyarakatan Patriot Pejuang Bangsa yang berdomisili sekretariatnya di Taman Cimuncang, perumahan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang. Dan yang sudah terbentuk dari mulai berdirinya Ormas Patriot Pejuang Bangsa ini sudah merekrut di 6 kecamatan dan kelurahan. Berjumlah sekitar 530 anggota. Sudah mempunyai KTA dan sudah terdaftar di Kesbangpol Kota Serang. Kapan berdirinya, Pak? Berdirinya itu tanggal 10 November 2021. Masih muda memang. Iya. Iya. Masih anak bungsu. Anak bungsu ya. Dan terus Pak Vicky, nih saya ke Pak Vicky. Sebetulnya PPB ini kegiatannya apa saja sudah dari 2021 ini, dan motivasi berdirinya dari PPB ini seperti apa? Baik, terima kasih kesempatannya dari Mbak Teh Lina. Jadi organisasi masyarakat pejuang bangsa ini ya latar belakang berdirinya adalah ya karena kesamaan pandangan, kesamaan visi misi dari kawan-kawan ya kami sebagai masyarakat Banten gitu ya. Sebagai masyarakat biasa yang memang punya semangat untuk sama-sama bagaimana sih di Banten ini atau Kota Serang ya. Kota Serang ini sama-sama maju ya. Kita sebagai organisasi masyarakat juga punya peran kontrol sosial ya, karena memang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Salah satu fungsinya adalah memang di situ ada sosial kemasyarakatan, maka fokus kita ke sana ada gitu. Dan tadi mengenai dari kegiatan sosial kemasyarakatan, artinya PPB ini merupakan salah satu bagian dari pembangunan bagian dari sumber daya manusia yang ada di Banten yang berkiprah untuk sama-sama membangun provinsi Banten ini lebih baik maju ke depannya, Pak ya. Saya tambahkan mungkin tadi ya sebagai contoh ya, kita kan belum lama ini juga kami berkolaborasi dengan beberapa peguron di Kota Serang, kemudian juga ada penggiat seni. Kita kemarin Muharram kemarin ini kita kan ada kegiatan bakti sosial dan pentas seni, ada santunan anak yatim, kemudian juga ada tausiah begitu ya. Jadi dan sebelumnya juga kita aktif dalam
penanganan pasca pandemi COVID. Nah, kita ada beberapa kegiatan yang ya tentunya berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk membantu sama-sama memulihkan kondisi dari pandemi itu. Nah, itu memang bentuk kerja nyata yang ada di Patriot Pejuang Bangsa. Jadi sebagai Demikian. relawan ya. Betul. Relawan. Pandemi kemarin tuh ya. Betul, Luar betul. biasa PPB Betul, ini. betul. Luar biasa. Dan tadi itu PPB adalah yang tadi saya singgung Iya. Merupakan salah satu dari bagian dari sumber daya manusia yang ada Betul. di Banten, salah satu sumber daya manusia yang istilahnya ikut serta dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Banten ini dalam bentuk sosial ya Pak ya, betul. dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial dan dalam istilahnya kalau dalam membentuk satu pembangunan satu daerah atau satu negara ya Pak ya, khususnya umumnya secara satu negara diperlukan kan bukan hanya sumber daya manusia, bukan hanya sumber daya alam, tapi juga ada sumber daya material ya Pak ya, Yap. dalam Oke, bentuk betul. contohnya dalam bentuk investasi. Betul. Dan baru-baru ini dan masih mencuat ya Pak ya sampai sekarang. Ya. Itu masih ada polemik di masyarakat ini mengenai baru-baru ini ada investor yang masuk ke Banten yang sampai menjadi isu nasional juga ya Pak ya. Jadi isu nasional karena itu masuk dari proyek strategis nasional. Salah satunya adalah PIK 2 yang akan yang akan ada di Kabupaten Serang khususnya ya Pak ya, Ya, yang ada di Kabupaten Serang dan seterusnya. Bagaimana pandangan PPB ini, PPB betul ya? Iya, betul. PPB ini mengenai investasi ya, atau investor atau investasi yang Iya. yang ada yang akan ada di Provinsi Banten ini. Maksudnya tadi mengenai polemik itu. Oh ya. Polemiknya seperti apa? Apakah itu baik untuk nanti ke pembangunan ke Banten ke depan? Apakah itu menjadi satu hambatan? Polemiknya ya Pak ya? Iya. Polemiknya. Dan menurut dari polemiknya, apakah itu menjadi hambatan atau menjadi satu istilahnya sentilan bagi pemerintah maupun bagi investor? Awas nih gitu ya, Oh, ya. dari masyarakat gitu. Betul. Dan apakah dari menurut PPB ini, jadi ada dua nih pertanyaannya. Iya. Jadi apakah pandangan PPB ini mengenai investasi ini diperlukan atau tidak, dan pengaruhnya untuk kalau untuk ke masyarakat secara umum seperti apa? Kalau ada dan tidak ada investasi. Ya, mungkin saya jawab ya. Iya, iya. Investor yang bukan akan ya, memang Iya, iya. rencana udah mau masuk Iya, ya. sudah. Nah, sudah masuk ke Provinsi Banten, terutama di Kabupaten Serang ya. Nah, mungkin tadi saya berbicara investor. Kalaupun misalkan ada yang menolak dengan tanda kutip, mungkin kita ini kan begini. Ini kan rencana pemerintah, strategis pemerintah ya. Kalau memang itu untuk kebaikan masyarakat setempat di situ, kenapa tidak? Ya harus dong kita terima. Kita jangan berpikirnya yang negatif dulu. Sebelum, kecuali misalkan ternyata memang tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu lain lagi mungkin. Kalaupun kita istilahnya mendukung, bukan berarti kita hanya berdiam diri. Kita wajib mengawasi, mengontrol maksudnya. Karena kan sesuai dengan ya saya di Ormas Patriot Pejuang Bangsa ini kan sebagai bentuk sosial kontrol juga Iya. kan. Iya, Nah, betul, iya. pembangunan itu biar benar-benar tepat sasaran kan gitu. Iya. Dan tidak di istilahnya sampai boleh dikata dikorupsi lah kan gitu. Iya, betul. Ya. Jadi sebagai sosial kontrol itu, Pak. Betul, kita wajib memang Iya. karena apalagi saya pribadi kebetulan ada di Kota Serang dan dari rencana investor dari PIK 2 itu kan sudah ada ya untuk CSR-nya kan. No, iya. Ya, Oh, udah ada. Oh, sudah ya. Udah MMU cuma belum ada pelaksanaannya aja. Oh, begitu. Nah, di situ nanti kita juga sama-sama yuk. Maksud saya begini, masyarakat di Serang ini kan kadang-kadang ya sudah punya kecurigaan dulu. Oh, Ya kan, iya. harusnya kan ketika memang ada investor yang datang, jangan hasilnya langsung
berprasangka buruk kan. Kenapa tidak sih kalau untuk kebaikan kebersamaan dan untuk kemakmuran masyarakat setempat kan gitu. Itu aja. Kalau menurut Pak Piki, tadi pandangan Pak Piki dari secara umum dari PPB ya Pak ya, Iya. dari pendapat Pak Piki sendiri, tadi pentingkah investasi ini yang akan dilaksanakan oleh khususnya PIK 2 ya, Pak, ya, iya. di sini seberapa penting menurut PPB? Ya, sebelum saya menjawab ke arah sana, saya tanya dulu nih. Iya. Boleh tidak kalau saya mendukung investor masuk ke Banten? Ya, boleh saja. Boleh kan? Bebas. Melanggar hukum tidak Oh, kalau saya tidak. sebagai masyarakat? Tidak melanggar Iya, hukum tidak. kan? Iya, iya. Oleh karena itu ya saya bilang, saya mendukung. Kenapa mendukung? Loh, investor itu kepala daerah di mana-mana gitu ya. Sedang Baik itu gubernur, itu bupati, itu wali kota berusaha meyakinkan investor untuk masuk ke daerah mereka gitu. Iya kan? Iya, betul. Kenapa kita mesti nolak? Orang kepala daerah itu penting. Kenapa penting saya bilang? Ya di tengah keterbatasan APBD, Iya. ya kan punya keterbatasan APBD untuk membangun, untuk bagaimana untuk memakmurkan masyarakatnya. Itu ada keterbatasan. Ya kita akui aja kan, memang ada keterbatasan. Jangan tingkat daerah lah, oke. Tingkat nasional pun sama. Kepala negara dengan apa menteri-menteri itu berusaha meyakinkan investor luar negeri, bahkan ada mengirim delegasi ke luar negeri untuk ayo sama-sama kita investasi di Indonesia. Intinya cari modal lah ya. Betul. Pembangunan. Iya, artinya dengan keterbatasan anggaran itu ya diperlukanlah investor untuk membangun daerahnya. Ya, kita ambil sampel begini aja. Kita bicara Banten ya. Ya. Banten itu ada 8 kabupaten kota. Kita bisa melihat lah dari 8 kabupaten kota itu bagaimana tingkat kemajuan pembangunan infrastrukturnya, bagaimana tingkat kemajuan masyarakatnya. Di mana daerah yang di situ ada investor masuk dan di mana daerah yang atau mungkin masuk tapi tidak banyak lah. Ya katakanlah kita bicara misalkan di situ ada Tangerang Selatan, kemudian ada Tangerang Raya lah, dia ada Kabupaten Serang, Cilegon gitu. Kita ya mohon maaf gitu ya. Kita bandingkan dengan Kabupaten Pandeglang atau Lebak ya. Karena saya rasa di daerah-daerah tadi yang saya sebutkan itu antara Tangerang Raya kemudian Kabupaten Serang sampai Cilegon itu banyak investor gitu. Apapun bidangnya gitu, kita harus terbuka lah, kita harus menyambut baik investor itu kan, karena memang ya kita bisa melihat kan tadi kan, mungkin dari segi infrastrukturnya, kemudian ya oke lah kalau yang bersifat padat karya kan kita bisa melihat dari UMR-nya, bagaimana satu daerah yang di situ ada investornya, kemudian tingkat upah daerah pun beda, apalagi dengan tingkat ke apa namanya tingkat infrastrukturnya itu, kualitas infrastrukturnya, daerah-daerah yang memang di situ ada investor ya pembangunan berjalan. Nah, kalau tadi dibahas mengenai PIK ini mungkin dia lebih concern kepada properti ya. Nah, properti saya ingin mengambil, iya kan? Iya, betul. Jadi rencana yang akan dibangun adalah dia pengembangan dari Jakarta, kemudian Tangerang, kemudian Kabupaten Serang. Saya malah mendorong lanjutkan ke Kota Serang gitu. Iya kan? Ya karena memang alurnya sana nih, daerah Banten Utara itu lanjutkan sampai ke Kota Serang. Jangan berhenti sampai kabupaten. Saya mendukung itu. Kenapa mendukung? Ya saya tadi bilang karena memang keterbatasan APBD yang ada di Kota Serang, saya pikir dari investor ini bisa membantu ke sana. Ya saya ambil contoh lagi, kalau properti kan mungkin kalau di daerah Tangerang Selatan tuh, bagaimana tingkat kemajuan Tangerang Selatan, begitu beramai-ramai berduyun-duyun para investor properti masuk di sana, mungkin daerah tidak perlu pusing bangun jalan. Jalan itu akan sendirinya dibangun oleh developer kan? Iya, betul. Dibangun oleh pengembang. Ya karena dan saya tambahkan lagi, apa yang sudah dibangun oleh pengembang itu, masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Mereka juga bisa lewat jalan itu kan. Tidak semata-mata orang yang berada dalam satu perumahan itu, tapi masyarakat umum juga sama bisa lihat artinya apa. Jadi
ada asas manfaat itu yang secara langsung dirasakan kan gitu. Iya. Nah, atau ya itu kalau sudah jadi. Belum lagi dalam proses pembangunannya ya. Kalau dalam proses pembangunan kan itu ya mungkin tadi disampaikan ada beberapa yang kontra, mungkin melihat ada efek daripada proses pembangunan, mungkin ada apa kesemrawutan di jalan ya. Jadi Karena pas memang prosesnya ya doang dalam berarti proses kan pembangunan ada kesemrawutan, yang mungkin dibayangkan itu. kreditnya adalah pada saat Proses pembangunan mereka berpikir ke mereka sana. belum berpikir nanti jangka panjangnya, Jangka panjangnya akan seperti apa. gitu. Karena kan kalau menurut dari pembangunan secara ekonomi, kalau menurut saya Iya. itu yang dilakukan oleh PIK itu membangun properti, artinya dia akan membangun satu apa namanya, Berjalan. bukan cuma infrastruktur Pak. Iya. Jadi dia itu membangun satu pasar. Iya. Pasar itu artinya dia ada kegiatan ekonomi. Betul. Kalau misalkan manusia ini kan butuh tempat tinggal. Nah, adanya PIK itu adalah salah satunya menyediakan tempat tinggal bagi Betul. kita, bagi manusianya. Ketika ada manusia di situ, artinya ada kebutuhan ekonomi. Artinya di situ akan tumbuh perekonomian, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Secara sistematis berarti kan nanti Iya. secara masif begitu kan, adanya manusianya dulu, kemudian ketika ada manusianya di properti itu, di PIK itu artinya ada kebutuhan secara materi ya Pak ya, gitu. Nanti akan timbul adanya pasar, di situ ada namanya roda berjalan roda perekonomian, dan yang dilakukan PIK adalah dan pemerintah ya khususnya ya, karena pemerintah juga mendukung di situ kan, berarti sama-sama menciptakan pembangunan yang berkesinambungan secara ekonomi dan maupun secara materi itu ya Pak ya, secara fisik gitu. Betul. Dan tadi Pak Arman juga menyinggung mengenai oh ya Pak Armin, Pak. Wah, lu ganti Jadi nama penyanyi nih. Pak Arman. Pak Armin ini menyinggung mengenai CSR yang sudah dilakukan oleh PIK bersama dengan Pemkot Kota Serang. Nah, bagaimana pandangan dari PPB ini mengenai CSR yang akan dilakukan oleh PIK ini? Kira-kira kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh PIK ini mengenai kewajibannya untuk CSR ini? Oh ya. Pandangannya seperti PPB, Jadi- apakah itu penting untuk masyarakat secara umum? Apakah bagaimana pendapatnya? Kalau menurut pandangan dari Ormas Patriot Pejuang Bangsa untuk CSR, ini kan CSR kan diperuntukkan untuk yang tidak mampu, dalam arti kata mungkin RTLH ya, pembangunan tidak layak gitu kan. Jadi terutama di Kota Serang ini masih sebagian yang ke pinggiran itu kan masih mempunyai rumah untuk menghuninya, tapi masih tidak layak gitu. Nah, dengan adanya CSR ini, ya kita sebagai kontrol sosial menyambut gitu. Karena berdirinya Patriot Pejuang Bangsa di Kota Serang ini salah satunya itu membantu masyarakat di mana yang tidak mampu ketika ingin punya rumah, kita istilah sebagai kontrol sosial, kita mengajukan ke Pemkot supaya minta dibantu bahwa rumah si A misalkan sudah tidak layak dihuni, jadi supaya bisa di tempat maksudnya dipakai secara layak kan itu. Jadi menurut saya CSR itu karena memang diperuntukannya selain daripada yang lain, ya itu salah satunya. Gitu. Kalau menurut Pak Vicky gimana Pak Apa Vicky? ini? Menurut apa namanya kegiatan CSR yang akan dilakukan oleh PIK ini? CSR ya. Ya, CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. ya. Jadi di mana bentuk pertanggungjawaban korporat atau perusahaan untuk menanggulangi dampak lingkungan ya. Makanya tadi saya ini berkaitan nih. Tadi yang saya bilang kan ada mungkin dalam proses pembangunannya itu kan ada dampak tentang lingkungan. Ada dampak tentang lingkungan ya tadi semrawut di jalan kemudian menimbulkan kotoran ya. Ya inilah CSR sebenarnya ke arah sana. Tapi itu hanya beberapa permasalahan, sebagian kecil permasalahannya.
Ya, tapi kan ada manfaat lagi dalam proses pembangunan juga. Saya rasa secara langsung kan ekonomi masyarakat berjalan. Iya ya. Yang bekerja kan butuh makan. Iya, betul. Kemudian mungkin jalan yang tadinya sepi, ya sekarang banyak dilewati orang-orang kendaraan-kendaraan operasional proyek ya. Mungkin pasti kan mereka juga butuh minum, butuh makan. Kan itu secara langsung juga perekonomian masyarakat setempat gitu ya. Kan juga berjalan dari situ juga. Dan mungkin mungkin juga dari masyarakat setempat kan juga dilibatkan dalam proses pembangunannya. Kan yang seperti yang kami contoh kan kita kan pernah ke lokasi ya. Jadi di sana juga memang ya ternyata ya pekerja itu dari security-nya dan beberapa pekerja di dalam ya memang dari masyarakat setempat. Dari kita oleh kita ya. Ya betul itu. Ya itu kan namanya manfaat langsung dari investasi ya. Iya. Ya, jadi itu dalam prosesnya, apalagi jangka panjang. Saya yakin lah, Banten Utara ketika memang di situ ada PIK 2, pengembangan lokasi di area Banten Utara, saya yakin pasti daerahnya akan merasakan kemajuan dan merasakan dampak positifnya dari investasi tersebut. Yang penting kan kita sebagai organisasi masyarakat dan melakukan fungsinya kontrol sosial tadi kan, kita memastikan bahwasanya investor yang masuk itu sudah melalui regulasi yang tepat, ya kan, sudah melakukan perizinan dengan benar. Jadi perizinan dengan benar kan berarti di situ ada persyaratannya kan, mengenai AMDAL-nya, mungkin mengenai kajian tentang lingkungannya. Itu kan artinya sudah menjadi bagian syarat dari perizinan tersebut. Tinggal ke depan bagaimana nanti Ormas PPB ini mengawal itu ke depan. Apakah mereka sudah sesuai dengan AMDAL-nya? Apakah mereka sudah sesuai dengan kajian-kajian sebelumnya mengenai dampak lingkungan gitu? Itu yang akan kita kawal. Dan adapun kalau ada lingkungan atau masyarakat yang terdampak, ya kembali lagi kepada CSR tadi tuh. CSR itu kan ya untuk menutupi itu. Untuk menanggulangi betul dampak daripada pembangunan itu. Nah, itu pandangan saya. Makanya ya saya juga dengar juga kan. Jadi mendengar di Kota Serang nih ya, kan kemarin kita sama-sama nyimak di beritanya. Jadi Kota Serang itu membentuk satu forum CSR ya. Sangat menyambut baik itu saya. Menyambut baik karena ya lagi-lagi keterbatasan APBD itu kalau nggak ditopang dengan CSR, aduh. Saya yakin sulit itu. Ya. Lagi-lagi saya menyambut baik itu karena ya itu nanti akan bisa langsung dirasakan dampaknya gitu. Apalagi ini adalah bentuknya dalam tadi disampaikan untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni kan. Nah, itu. Bedah rumah. Ya. Jadi rumah yang tidak layak huni akan melalui dengan dana CSR tadi akan direnovasi lah, dan itu juga ya memang sih mungkin dinas OPD itu ya, dinas sosial kalau nggak salah juga memprogramkan itu. Tapi kalau dibantu dengan CSR tadi kan, nah mungkin kuantitinya yang tadinya hanya 1.000, nah, mungkin bisa jadi 2.000 kan. Nah itu kan dampak langsung namanya. Ya, jadi ya sangat sebagai masyarakat Banten atau mungkin sebagai masyarakat yang tergabung dalam organisasi PPB ya sangat mendukung. Itu. Jadi yang dapat saya simpulkan, PPB ini mendukung penuh, namun tetap terus mengawal prosesnya dari proses sampai jangka panjang nanti ya, sampai realisasi nanti. Dan pertanyaan terakhir, apa harapan dari PPB ini untuk adanya investasi atau investor yang datang di Provinsi Banten ini khususnya, harapannya seperti apa? Ya, harapan daripada Ormas PPB ini, yuk kita sambut baik, kita dukung nih program daripada pemerintah untuk kemakmuran warganya. Jadi kita jangan punya asumsi berpikiran kalau nanti PIK 2 tuh seolah-olah kayak nantinya mau dikuasai gitu. Kita jangan berpikir situ. Berarti ada ketakutan dong. Nah, jangan takut. Kita jangan takut kok. Kenapa mesti takut kan? Kita bersama-sama. Belum terjadi, kita masih punya keyakinan kan.
Ya. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat baik ya harus kita dukung, itu aja. Dan yang misalkan yang tidak mendukung, Ya. mudah-mudahan di suatu saat nanti mereka terbuka pikirannya. Yuk sama-sama kita sambut dan kita dukung nih untuk investor Investasi masuk masuk Banten. ke Provinsi Banten umumnya dan Kota Serang khususnya. Gitu aja. Pak Piki, gimana harapannya terakhir? Oke, harapan. Hmm. Ya, tentunya saya punya 2 harapan ya. Ya. Harapan itu yang pertama saya tunjukkan kepada masyarakat Banten atau Kota Serang. Yang kedua harapan saya kepada si investor tadi ya. Jadi harapan saya kepada masyarakat Banten ini, ayolah, mari kita sama-sama menyambut baik investasi yang datang ya. Gimana orang sulit-sulit nyari investor, kalau investor datang masuk malah kita Malah, improve sendiri gitu masyarakatnya. Mari kita sama-sama menerima ini gitu ya. Dan kita menciptakan suasana kondusif lah supaya tambah meyakinkan, tambah melancarkan prosesnya tadi ya. Itu harapan saya kepada masyarakat Banten ya. Kemudian harapan saya kepada PIK 2 ya, jadi ya mari sama-sama kita bangun dengan komitmen yang sudah ada, komitmen yang tertuang dalam perizinan itu ya, kita sama-sama jalankan. Kemudian ya komitmen juga dalam hal pemulihan proses atau dampak-dampak yang dampak yang terjadi akibat proses pembangunan itu ya, komitmen lah gitu. Iya, terima kasih Pak Armin dan Pak Piki Ya. atas harapan nanti, mudah-mudahan nanti harapan yang dimiliki oleh PPB Amin. khususnya, dan harapan bagi kita semua khususnya masyarakat umumnya masyarakat Provinsi Banten ini terhadap adanya investor khususnya PIK 2 ya yang ada di Provinsi Banten menjadi mempunyai dampak positif yang lebih besar dan berkesinambungan nanti untuk pembangunan masyarakat Banten khususnya, dan juga mungkin nanti akan berpengaruh terhadap nanti pembangunan Provinsi Banten yang ke depannya. Ya. Terima kasih Pak Armin dan Pak Ya, Piki. sama-sama. Demikian podcast iNews Banten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.